Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak formal-formal amat kan, Pak? Enggak. Yang penting sampean ini aja. Kasih masukan buat teman-teman yang di SMA. Siap. Jadi di sini adik-adik ini mau daftar SPAN apa gimana? Udah ada pandangan? Ya, gitu. Vita sudah ada pandangan belum ke IAIN? Kan karena Vita ini salah satu adiknya lah ya. Adiknya dari siapa? Fajar. Iya. Masih adiknya Fajar. Gitu. Jadi berbagi cerita sedikit. Ya adik-adik semuanya. Mbak dulu itu tuh masuk UIN itu lewat jalur SPAN PTKIN. Jadi pakai nilai rapot gitu. Kayak SNMPTN cuma dia kan di jalur yang perguruan tinggi Islamnya. Nah, jadi dulu itu pakai rapot. Kalau kalian udah nilainya udah di-input atau gimana? Udah belum, Pak? Belum buka SPAN-nya. Belum ya? Oh. Jadi dulu itu semua kalau SPAN itu punya kesempatan buat ikut SPAN PTKIN itu semua bisa ikut kesempatan. Beda sama SNMPTN. Kalau SNMPTN itu kan yang nilai-nilainya rata-ratanya tinggi dia bisa daftar SNMPTN. Cuma kalau di SPAN PTKIN dulu itu semuanya punya kesempatan. Jadi semuanya nanti dikasih kayak password sama ya password itulah buat akun kita nanti kalau misalnya kita mau daftar SPAN PTKIN. Nah, dulu itu Mbak ngambilnya tuh dulu tuh cuma boleh ngambil 2 universitas, 3 prodi. Nah, jadi Mbak dulu itu pilihan pertamanya di UIN Radintan Lampung, di Bandar Lampung, yang kedua itu di mana ya? Lupa, kayaknya di luar Lampung gitu. Cuma emang prioritasnya di sini aja, karena emang niatnya nggak kuliah jauh-jauh. Jadi, buat adik-adik, kalau misalnya mau nentuin jurusan, misalnya pengennya di UIN, usahakan UIN itu ditaruh pilihan pertama. Nah, jadi nanti peluangnya itu pasti ada kalau dia itu dimasukin pilihan pertama. Terus, yang kedua, dulu itu Mbak ngambil pilihan pertamanya itu hukum tata negara, pilihan keduanya itu pendidikan fisika. Nah, berhubung mungkin peminat hukum itu banyak, terus jurusan Mbak dulu kan IPA, jadi mungkin agak susah buat masuk di hukum itu, ternyata lolosnya di pendidikan fisika. Di situ. Terus apalagi ya? Dulu itu udah nggak ambil pusing karena memang dulu SNMPTN-nya nggak lolos, SBMPTN-nya nggak lolos, jadi udah mentok, teman-temannya udah pada ngambil kuliah, jadi ya diambil gitu daripada biasanya kalau nggak diambil itu kan ini ya Pak kena blacklist gitu ya. Iya Mbak Anggun, kalau sudah lolos terus tidak diambil itu nanti akan berdampak pada sekolah kita gitu. Jadi kedepannya itu akan terkendala. Sama adik-adiknya, makanya dulu disaranin sama ibu bapak gurunya katanya diambil aja nggak apa-apa katanya. Ya udah diambil terus ya dijalanin. Awal-awalnya ya emang ya gimana ya namanya kuliah gitu kan. Beda banget sama SMA kita. SMA itu kan dulu diajarin dibimbing lah istilahnya. Kalau di kuliah kan kita mandiri apa-apa mandiri. Jadi beda banget dunia kuliah sama pas kita SMA. Jadi nikmatin, jangan mau cepet-cepet lulus. Tapi sayang banget ya Pak ya, kelas 12-nya online. Jadi nggak bisa menikmati masa bareng teman-teman. Ya gimana lagi ya, mau ngomong seperti apapun nggak bisa karena kendalanya sudah seperti ini yang harus kita hadapi seperti ini. Tapi kemudian nantinya mungkin akan jadi apa ya, jadi sejarah kita lah di kehidupan kita, nanti bisa cerita bahwasanya saya dulunya itu sekolahnya ada sekolah online, ada sekolah ndak online kan gitu, mungkin. Tapi untuk Mbak Anggun itu Pak ambil fisika ya? Iya Pak, pendidikan fisika. Tuh yang senang sama fisika. Kemarin siapa yang mau ambil fisika itu ya Mbak Lucy ya? Mbak Lucy apa Mbak Amanda kemarin yang mau ambil fisika itu? Tuh, fisika. Amanda, Pak.
Manda kalau mau ambil fisika tuh bisa curhat-curhat, nanti bisa minta ke akunnya ke saya, boleh lah. Nanti saya kasih akunnya Mbak Anggun. Bisa Ya, curhat Pak. mana nih fisika gitu. Iya, jadi triknya itu kalau mau lolos, ya universitas yang mana itu taruh nomor 1, terus pilihan yang kamu pilih banget itu taruh di pilihan pertama. Jadi pasti kemungkinan besarnya, ya meskipun nggak semua sih, kayak Mbak itu kan fisika di nomor 2, mungkin karena peminatnya fisika itu kan minim, jadi mungkin ya langsung dilolosin di fisika gitu. Ada nggak ini Mbak Anggun, trik-trik misalnya gini nih, aku kalau kesini nih peminatnya dikit, atau nanti aku milih kayak gini, aku harus kayak gini, itu ada nggak kira-kira dulu itu? Oh iya Pak, dulu kan selalu diiniin harus nyari peluang. Kita itu harus pintar-pintar nyari peluang. Jadi kita mau ngambil apa itu sesuaiin sama basic kita gitu. Jangan yang kita misal dari IPA, kita ngambilnya jauh banget, kayak Mbak itu dulu ngambil hukum tata negara. Jadi jauh gitu loh. Dulu Mbak kalau misalnya masukin pilihan keduanya itu tetap IPS, mungkin Mbak nggak lolos PAN PTKIN. Jadi kita pintar-pintar manfaatin peluang, bener-bener dimatengin jurusannya itu mau diambil apa. Terus penempatan ininya sih Pak, penempatan apa? Kayak pilihan di nomor 1, keduanya itu kayaknya harus dimantepin lagi ya. Jadi intinya ini aku ada IPA, saya dari IPA nih. Saya dari IPA, berarti minimal harus, misalnya saya senangnya di biologi. Berarti pilihan satunya di biologi gitu. Nanti pilihan 2-nya bisa milih yang lain kan. Jadi mengutamakan pilihan pertama nih kalau di UIN ya. Biasanya sih kayak gitu, Pak. Oke, saya kasih nilai ya apa kepada teman-teman Mbak Lucy, Mbak Amanda, sama siapa tadi yang udah gabung sih? Ada Melia Dwi Lestari ya. Oh, sorry. Ada Mbak Caroline sudah masuk. Melia Dwi Lestari. Oke, kalau ada yang tanyakan, ada nggak Vita, Lucy? Yuk, nanya yuk. Mumpung lagi kayak gini virtual kan. Ya. Tanya boleh. Oh, boleh. Saya spotlight ya, bentar, Mbak Vita. Oke, Mbak Vita, saya spotlight. Silakan Mbak Vita, ke siapa yang dituju? Ke Mbak Anggun. Oke, Mbak Anggun, Ya, didengerin dulu. Sih kok bisa kepikiran ambil jurusan fisika, kan kita tahu tuh fisika segitu sulitnya gitu loh. Kenapa bisa fisika gitu? Ada yang tertarik kah dari fisika gitu? Sekian. Oke, jadi izin menjawab ya. Jadi dulu itu nggak tahu kenapa ngambil fisika, karena Mbak sendiri dulu tuh pas ada SNMPTN, SBMPTN itu jurusannya nggak pernah di IPA gitu loh. Jadi semuanya tuh IPS dan semuanya tuh gagal. Nah, kesempatan terakhir itu di SPAN PTKIN. Entah kenapa Mbak itu terlintas aja pilihan keduanya itu ngambil pendidikan fisika. Nggak tahu, cuma dari pelajaran IPA itu Mbak memang agak suka fisika gitu, dikit meskipun nggak banyak. Terus ya itu Mbak masukin pendidikan fisika dan alhamdulillahnya lolosnya di situ. Jadi ya diambil. Terus dulu kan Mbak juga ikut bidik misi, sempat daftar bidik misi, dan alhamdulillahnya Mbak lolos. Terus mau dilepas itu sayang banget gitu. Jadi ya udahlah, diambil aja, apa-apa. Kesulitannya di mana Mbak? Kesulitannya mungkin kalau kita dari SMA itu mungkin mata pelajarannya itu masih dasar banget ya. Mungkin kita kalau masih pertama itu masih kaget karena di kuliah itu materinya tuh beda banget sama yang dikasih di SMA gitu. Meskipun ada beberapa mungkin sebenarnya metode pembelajarannya Pak Dwijo itu udah bagus sih kalau untuk anak kuliah, karena di kuliah itu
dia itu nggak menjelaskan rumus matengnya gitu. Jadi dikasih turunan-turunan rumusnya. Jadi ini tuh dapat dari sini, ini dapat dari sini gitu. Jadi sebenarnya kalau kita dulu nggak suka metode pelajarannya Pak Dwijo, ternyata kita tuh salah. Ternyata emang Pak Dwijo sama Pak siapa yang ulang fisika kelas 3? Pak Marzuki. Bu Marzuki. Nah, Pak Marzuki itu iya Pak, metode pembelajaran itu enak sebenarnya. Lebih enak guru SMA daripada dosen sebenarnya. karena guru SMA itu ngejelasin supaya anaknya jelas. Kalau kuliah kasih satu cari sendiri, Anggun. Iya betul Pak, betul. Makanya tuh ya Allah dinikmatin banget lah masa-masa SMA itu kalau gurunya ngejelasin jangan pernah ditinggalin. Karena ninggalin satu materi itu pengaruh banget loh kalau pas nanti kita kuliah. Oh dulu itu ngejelasin ini tapi aku nggak paham, kenapa aku nggak nanya gitu. Ternyata penting. Oke deh. Intinya gini nih. Yang saya harus bisa bahas mungkin itu lebih ke teknisnya nanti kuliahnya ya kan gitu. Tapi untuk masuknya aja untuk ke apa SPAN PTN dan PTAIN-nya. Itu dulunya kan kayak Mbak Anggun ini nggak punya rencana tuh ke fisika. Tapi setelah ngejalanin kan bisa kan gitu. Jadi intinya untuk memilih prodi, pilih prodi yang kamu anggap mungkin di sekolah bisa, punya bekal, nanti kuliahnya kan bisa sambil jalan gitu Mbak Anggun ya. Saya rasa kayak gitu Iya, Pak, kan. betul. Jadi untuk Lucy dan teman-teman kalau misalnya sekarang nih saya nggak bisa matematika, tapi kamu agak sedikit suka nih matematika, terus kamu punya dasarnya, mungkin di kuliah nanti kamu bisa ngejalaninya itu sambil jalan gitu. Nah, ini nih Gun yang kita tunggu kepada teman-teman. Jadi kan mereka selama ini masih bingung tuh. Ini gimana gitu kan. Nanti saya nggak bisa, nanti saya gini, nanti saya gitu. Jadi nggak ini mereka kurang mantap gitu loh. Nah, nah dari Mbak Anggun sendiri kan udah jalanin aja dulu gitu. Jadi intinya kuliah aja dulu. Kalau sudah kuliah nanti kamu Pak. Akan menemukan taste di situ kan gitu. Ada yang lain nggak yang mau tanya ke Mbak Anggun? Silakan. Lucy, Amanda. Mau tanya Pak. Siapa ini? Amanda Pak. Oh Amanda. On cam loh Dek. Tadi dulu Amanda. Amanda nggak ada video ya? Enggak Pak. Oke. Ya udah, yuk lanjut. Silakan. Mau tanya sama Mbak Anggun, untuk bisa lolos PAN PTKIN itu harus ada minimum nilai nggak sih Mbak? Jadi dulu itu kan kita punya kesempatan ya Pak, semuanya itu punya kesempatan buat daftar SPAN PTKIN. Jadi kalau dulu itu nggak tahu sih penilaiannya gimana, nilai rapotnya tuh rata-ratanya berapa, karena dulu itu semua punya kesempatan daftar, terus tahu-tahu kita udah ngisi jurusan gitu-gitu, mungkin ya dari sananya nilainya itu udah di rata-rata kali ya, cuma nggak dikasih tahu sih gimana itunya, mungkin nilai itu pengaruh juga sama jurusan apa yang kita ambil. Jadi mungkin nilainya berapa, kalau kita jurusannya tinggi ya mungkin bisa menyebabkan kita nggak lolos. Terus tapi kalau misal nilainya kita, misal dari IPA nilai ininya bagus-bagus, terus sesuai sama apa yang kita ambil ya mungkin bisa juga jadi pengaruh kita lolos. Cuma kalau rata-ratanya dulu itu kayaknya nggak ada deh. Karena semua punya kesempatan buat daftar SPAN PTKIN. Oh ya, makasih Mbak. Oke. Jelas ya Amanda ya? Jelas Pak. Oke. Sekarang sesi 1 nih buat Mbak Anggun kita tutup dulu Mbak Anggun. Nanti kalau ada tanya-tanya nanti bisa dijawab lain waktu lah. Atau nanti bisa chatting-chatting ke grup gitu. Kita kasih kesempatan kepada yang lain dulu. Oke, tadi mana Mbak Saskia? Mbak Saskia? Bisa copy? Iya, Pak. Oke, sekarang ke Mbak Saskia dulu nih. Mbak Saskia jurusan apa Mbak Saskia? Saya jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Pak. Fakultas Tarbiyah atau Keguruan. Nah, mantep nih bahasa Inggris nih, yang suka bahasa Inggris. Nah, terus silakan nih kepada Mbak Saskia. Ada nggak adik-adik yang mau ke bahasa Inggris?
Kurang tahu juga tuh, ada Iya, nggak tuh Pak. yang mau ini. Coba sampean kasih kisi-kisinya nih, bisa masuk SPAN dengan jurusan bahasa Inggrisnya harus kayak apa, Ge? Silakan kepada Mbak Saskia. Ya, makasih, Pak. Ya, jadi waktu itu Mbak itu masuk UIN Raden Intan lewat jalur SPAN PTKIN. Kayak yang disampaikan Mbak Anggun, jadi jalur SPAN PTKIN ini semuanya, kalau nggak salah itu seluruh siswa kelas 3-nya itu punya kesempatan. Jadi nanti misalnya siapa yang mau daftar itu bisa minta ID sama passwordnya ke Pak Hartono kayak gitu. Terus nanti kita mendaftar pakai ID itu. Nah, terus kalau untuk Mbak ngambilnya pendidikan bahasa Inggris. Jadi pilihan pertamanya itu untuk PTKIN-nya yang pertama itu UIN Raden Intan. Nah, untuk PTKIN yang kedua itu kalau nggak salah UIN yang ada di Bandung. Nggak tahu kenapa milih itu ya, karena kan itu harus ada 2 PTKIN sama 3 jurusan. Jadi kayak ya udah nggak tahu sih itu di luar pokoknya ya. Nah, waktu daftar di UIN itu pakai jalur SPAN, pilihan pertamanya itu prodi atau jurusannya. Yang pertama itu pendidikan bahasa Inggris, yang kedua itu PGMI. Kalau PGMI itu sama aja kayak PGSD untuk guru SD ya. Nah, yang keterima itu pilihan pertamanya pendidikan bahasa Inggris. Kalau nggak salah pendidikan bahasa Inggris itu masuk sosum ya Pak ya, atau IPS. Ini pokoknya. Saya kurang kopi. Iya, pokoknya kayaknya bukan termasuk yang di IPA gitu loh. Nah, jadi menurut dari pengalaman saya ya untuk kelulusan SPAN PTKIN itu dengan jalur rapot, itu yang pertama kita utamakan pilihan kita. Jadi waktu itu walaupun banyak ya yang bilang kalau bahasa Inggris itu kan susah karena itu bahasa asing ya. Tapi karena waktu SMA Mbak itu agak suka bahasa Inggris dan kita harus ngelihat nilai kita juga di sekolah. Misalnya kayak Mbak kayaknya bahasa Inggris ini suka dan punya dasar-dasarnya, ya udah nggak apa-apa kita lanjutin. Jadi Mbak waktu itu pilih bahasa Inggris. Terus kita ngelihat nilai rapor. Kalau menurut Mbak nilai rapor itu yang penting stabil. Jadi walaupun nilainya itu nggak paling tinggi, tapi kalau nilainya itu kita stabil, mungkin di situ poinnya yang membuat kita tuh memilih jurusan ini dengan jalur SPAN PTKIN itu keterimanya. Nah, tadi ada yang tanya ya, nilai itu mempengaruhi atau enggak? Nilai maksudnya berapa sih patokannya gitu ya untuk lolos SPAN? Kalau itu nggak ada sih, mungkin yang punya targetnya UIN atau PTKIN itu punya targetnya masing-masing. Jadi yang penting kita pintar-pintar melihat nilai kita sendiri gitu di rapot. Yang penting usahakan nilai itu stabil. Kayak gitu sih. Terus boleh cerita sedikit mungkin kayak jurusan di UIN ya. Jurusannya itu jadi ada fakultas kayak Mbak, fakultas tarbiyah namanya atau keguruan. Terus ada fakultas syariah, ada fakultas dakwah, ilmu komunikasi, terus ada fakultas usuluddin, kayak gitu sih. Ada pertanyaan nggak dari adik-adik sekalian sejauh ini? Boleh tanya. Yuk nanya yuk yang mau masuk bahasa Inggris, boleh. Lucy. Ada ya? Ada nggak yang mau bahasa Inggris? Kayak apa sih bahasa Inggris gitu? Bentar, ada nggak yang mau Ya, bahasa ada ya. Inggris? Susah ya?
Susah Susahan Kak. fisika masih Han. Oh, masih susah fisika katanya, Rek. Nah, jadi sambil nunggu mungkin ada pertanyaan ya. Jadi Siap. misal pun nanti spannya nggak terima, masih ada jalur selanjutnya kayak jalur PTKIN. Jadi ujian masuk perguruan tinggi yang Islam gitu. Jadi maksudnya ini pakai tes. Kalau yang span tadi kan lewat Jalur rapot. nilai rapot. Nah, yang itu kayak setahu tes. Nah, mungkin kalau UIN ada sedikit tips sih. Kalau untuk jalur mungkin lebih banyak soalnya kayak pengetahuan Islamnya. Jadi harus diperbanyak kayak pengetahuan dasar Islam kayak gitu sih. Ini nggak ada yang tanya. Bentar. Maaf ya, agak ditinggal karena itu masih ada anak kecil itu. Ngerepotin juga. Oke. Kira-kira ada yang mau tanya nggak nih sama Mbak Saskia? Slow. Oke. Bentar dulu ya, saya pindah jaringan dulu. Jurusan bahasa Inggris itu ini loh, menyenangkan. Enggak susah. Menyenangkan Dan bagimu, Kit. Promosi, Pak, promosi. Jadi prospeknya itu luas karena ada juga kakak tingkat di ini yang dapat beasiswa ke Amerika, ke Inggris. Jadi banyak sih kayak gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih dulu ya kepada Mbak Saskia Regite yang udah ngejelasin ke prodi bahasa Inggrisnya dan kiat-kiatnya untuk bisa masuk ke SPAN PTKIN. Oke, yang baru gabung selamat datang. Ada beberapa tadi ini baru masuk juga Ami Wahyuni, terima kasih udah gabung. Selanjutnya nih ada Mbak Septika nih. Tadi ada Mbak Septika Fajar Putri, ada Melia Dwi Lestari, terus ada Caroline tadi ada Caroline, tapi sekarang udah nggak ada lagi nih. Mana nih Mbak Caroline? Oke, ini dulu ya. Kalau Mbak Septika itu di Metro apa di Bandar Lampung ya? Di Metro, Pak, di IAIN Metro. Oke nih, sekarang kita beralih dulu ke Mbak Septika nih. Bisa jelasin nggak ke dulu kok bisa kawan-kawannya di Bandar Lampung kok bisa melenceng nih ke mana? Ke Metro nih gitu. Dan kiat-kiatnya untuk bisa masuk SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Monggo. Dulu malah nggak lolos PAN, Pak, sebenarnya, Pak. Dulu milihnya dulu kan milihnya itu PAI sebenarnya awalnya, PAI. Yang jurusan kedua pilihannya itu PGMI, yang ketiga IPS. Terus kenapa bisa nggak masuk SPAN? Karena PAI itu emang buat pelajaran juga ya, buat adik-adik yang mau milih jurusan itu. PAI itu udah banyak di setiap mungkin kampus. PAI itu udah jadi jurusan kayak terfavorit atau emang banyak banget minatnya, dan di situ mungkin kalau saya dibanding nilai dari rapot saya dibanding yang lain atau dibanding sekolah-sekolah lain itu mungkin nggak mencukupi gitu, jadi nggak lolos. Terus saya ikut UMPTKIN. Di situ saya pilihan pertama PGMI, pilihan kedua
saya ganti PAI, terus ketiga IPS. Oh gitu. Kalau di UMPTKIN itu emang pakai biaya, terus tes Pak. Dia itu tesnya ya kayak yang udah disampaikan Mbak Saskia Regita, tesnya itu kebanyakan tentang agama gitu, karena sama sosial gitu. Karena kan kampus PTKIN ini kan emang perguruan tinggi Islam negeri, jadi terfokusnya pada kayak tentang agama gitu. Terus alhamdulillahnya masuk jurusan yang di pilihan pertama, yaitu PGMI. PGMI ini tuh sama seperti PGSD gitu, cuman kan kita kan karena Islam jadi ibtidaiyah. Nah, siap. untuk bisa kenapa dulu tuh dari PGMI, karena waktu itu Pak Dwijo bilang kalau kita kan kuliah itu kayak nyari peluang kerja gitu kan Pak. Nah, dulu kata Pak Dwijo itu banyak yang dibutuhkan itu tenaga pendidik SD gitu, jadi milihnya PGMI gitu. PGMI itu seru banget, kayak kita tuh sebenarnya mempelajari semua pelajaran. Bahkan pernah Pak ada dosen itu bilang kalau sebenarnya jurusan PGMI itu jurusan mendekati Tuhan. Oh gitu. Karena yang lain tuh kayak mempelajari satu materi atau satu pelajaran, misal jurusan IPS, pasti kan IPS gitu kan Pak. Nah kalau PGMI ini kita mempelajari semua materi atau semua pelajaran, dari matematika, bahasa Inggris, terus IPA dan lain sebagainya. Jadi sempat dibilang kayak kita tuh jurusan yang mendekati Tuhan, jadi itu istimewa gitu. Oke, berarti intinya gini ya, untuk pemilihan SPAN PTKIN, kalau misalnya di SPAN-nya nanti nggak lolos, itu bisa ikut UMPTKIN dengan meregulasi mana nih yang kita ambil duluan, supaya kita bisa masuk ke jurusan yang kita inginkan. Kayaknya kayak gitu Mbak ya? Iya Pak, jadi kalau nggak lulus SPAN, jangan berkecil hati dulu, masih ada UMPTKIN dan UM Mandiri gitu Pak. Oh oke. Terima kasih Mbak Septika Fajar Putri udah bisa berbagi kepada kita semua. Mudah-mudahan nanti ke depannya nih teman-teman bisa merefleksi dari apa yang kita dapat ini. Oh ya, saya dulu kayak Mbak Fajar nih, saya milih ini nih gitu. Kayak Mbak Saskia saya milih ini. Oke, terima kasih Mbak Fajar atas waktunya. Kita beralih ke siapa yang baru bergabung. Ada Mbak Afifa. Mana nih Mbak Afifa? Bisa dengar suara saya nggak Mbak Afifa? Afifa Ya, Pak. Oh, oke ya. Oke, silakan Mbak Afifa, silakan berbagi kiatnya nih. Sampai jurusan apa? Masuknya di mana, dulu masuknya pakai jalur apa? Apa pakai SPAN PTKIN atau pakai UMPTKIN? Silakan. Jadi saya masuk di pendidikan biologi lewat jalur SPAN PTKIN, jalur nilai, gitu Pak. Oke, siap. Terus ada nggak kiat-kiat untuk bisa masuk ke pemilihan jurusan dulu? Kalau Mbak Afifah dulu itu milihnya apa? Memang semuanya biologi atau memang berbeda-beda tuh kok bisa keterima di biologinya gitu? Enggak Pak, jadi dulu saya milihnya di UIN sendiri ada 2 jurusan. Yang pertama biologi, lalu yang selanjutnya bimbingan konseling. Lalu di Universitas UIN Syarif Hidayatul di Jakarta, itu saya milih jurusan Bahasa Indonesia, pendidikan Bahasa Indonesia sama pendidikan IPS. Tapi yang masuk di UIN di pendidikan biologi karena itu pilihan pertama di UIN. Oke, sih. Kira-kira di kuliah itu, di biologi itu lebih mudah di sekolah apa di kuliahnya untuk jurusan biologi? Lebih mudah di sekolah, tapi di jurusan sendiri kan lebih dalam gitu Pak. Banyak
praktikumnya seperti itu. Oke, berarti ada memang setiap pembelajaran itu di kuliah maupun di SMA itu ada sedikit pembedanya ya. Kalau kuliah mungkin setahu saya sih Iya, memang Kak. lebih ke pendalaman pemateri sih. Oke, Mbak Afifah itu di ini ya di UIN Bandar Lampung ya? Iya benar, Pak. Oh, itu kemarin si Lucy yang mau ngambil biologi Vita ya? Lucy ya? Lucy mau ngambil biologi kah? Entah dulu, Lus. Itu masih mood. Nggak dengar. Bisa di mood nggak? Mana, Lus? Enggak, Pak. Bukan, Pak. Oh, enggak. Oke. Ya udahlah, bisa mungkin nanti bisa jadi referensi bahwasanya Mbak Afifah ini lolos SPAN PTAIN di UIN Bandar Lampung lewat jalur SPAN PTAIN dengan jurusan biologi. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Afifah. Kembali lagi ke yang paling terakhir nih, Melia. Bisa dengar suara saya nggak, Mbak Melia? Melia Dwi Lestari ya? Di mana suaranya? Bisa dengar nggak? Oke. Kayaknya vakum nih. Oke deh, karena nggak ada jawaban dari Mbak Melianya. Tadi saya udah bergabung sih siapa ya? Si Caroline loh. Caroline mana Caroline? Bisa dengar suara saya Caroline? Nggak ada. Oke, terima kasih kepada seluruh audiens yang sudah bisa mendengar kami, mendengarkan pemaparan dari beberapa teman alumni yang sekarang sudah kuliah baik di UIN maupun di IAIN Metro. Kepada teman-teman yang mau ikut SPAN dan UMPTKIN, kalau ada yang kurang jelas, itu mumpung masih ada sumbernya, mumpung masih bisa bersua, silahkan tanya. Jangan sampai nanti ketika kamu berhadapan dengan namanya SPAN PTN dan UMPTN bingung mau pilih jurusan bagaimana dan saya harus apa. Silakan, mau ada yang tanyakan silakan. Tadi baru gabung Khairul Anam, tadi mana Khairul Anam? Khairul Anam mau ngambil jurusan apa, Rul? Kalau misalnya di SPAN PTN punya kesempatan. Tapi kayaknya kalau di SPAN itu semuanya punya kesempatan dulu Mbak Anggun ya sama Mbak Saskia ya? Iya Pak, benar. Jadi semua punya kesempatan. Oke, siap. Iya, Pak. Oh ini Mbak Melia sudah ada videonya. Mbak Melia Dwi Lestari bisa dengar? Di unmute Mbak, di unmute. Nah, bisa ya? Bisa, Pak. Mbak Melia dari jurusan apa? Iya, Pak. Dari jurusan biologi, Pak. Biologi. Dulu di SMA-nya IPA juga? Iya, Pak. Oke, tak kirain ada yang jurusan IPA, terus dia berlarinya si SPAN tuh ngambil jurusan biologi. Ini kan keren gitu. Oke, ada yang mau kasih flashback kepada teman-teman. Dulu saya kayak gini. Silakan Mbak Melia kalau mau dibagi ke teman-teman. Saya persilakan dulu. Kalau dari saya sih waktu itu awalnya sih saya kan mau ambil pendidikan agama Islam, tapi biologi. Jadi untuk adik-adik apa itu yang diminati kan itu kan ada dua pilihan antara yang kita mau sama yang cadangannya. Apa yang kita mau ditaruh yang di pilihan pertama. Jadi insya Allah kalau seumpamanya keterima, nah pilihan pertamanya itu yang bakalan masuk dan kita keterima di universitas yang kita mau gitu. Oke, jadi intinya pilihan pertama itu memang benar-benar
pilihan yang ini yang kita maksud. Misalnya saya senang bahasa Indonesia nih. Kalau bisa ya pilihan pertama ya bahasa Indonesia, Mbak Melia ya. Iya, habis itu pilihan kedua cadangan cadangan kedua lah ibarat katanya. Oke, siap. Aja sih, Pak. Oke, siap. Terima kasih Mbak Melia. Amanda, ada yang tanyakan lagi nggak? Lucy, Vita, terus Reza, Anam, silakan tanya kalau mau tanya. Mumpung masih ada di sini orangnya. Oke, nggak ada ya? Oke nih, kalau sudah nggak ada lagi nggak yang mau ditambahkan, Mbak Ade Viva, Mbak Anggun, Mbak Fajar, Mbak Saskia, Mbak siapa ini yang terakhir tadi? Vita ya, Vita Nur Anggi lagi kelas apa ya? Lupa. Iya, Pak. Oh iya, Melia Lestari. Maaf, kebanyakan murid itu. Oke, ada yang mau tambahkan nggak, Mbak Anggun? Silakan. Dikit ya, Pak ya. Silakan. Jadi buat adik-adik semua, kalau mau kuliah, jangan takut kita itu nggak punya biaya. Sekarang itu banyak banget beasiswa-beasiswa yang disediain dari universitas sendiri maupun di luar dari universitas itu. Jadi kalau misalnya kita mau kuliah, terus alasannya kita, aduh aku nggak punya biaya, itu bener-bener alasan yang zaman dulu banget. Karena banyak banget bidik misi, terus beasiswa-beasiswa dari bank. Pokoknya nanti kalau kalian udah masuk kuliah, itu pasti banyak banget jalan buat kita itu dapat beasiswa gitu. Oh iya, benar. Terus pokoknya terus Mbak punya pesan satu, jadi kalian itu lakuin apa yang orang lain nggak lakuin, nanti kalian bakal dapetin apa yang orang lain nggak dapetin. Jadi itu sih pesannya dari Mbak. Oke, siap. Bagus apa pesannya. Terima kasih Mbak Anggun motivasinya. Jadi inilah Mbak Anggun yang saya katakan kepada teman-teman semua di tingkat sekolah, bahwasanya kalau misalnya orang tua itu ngomong saya nggak punya ini, tak suruh berjalan dulu. Maksudnya berjalan itu kamu jangan ragu bahwasanya nanti saya nggak bisa kuliah. Pokoknya kuliah dulu, daftar dulu, keterima dulu. Kalau sudah keterima nanti yang namanya masa iya sih nggak ada solusi di situ. Nah itu yang saya tekankan kepada mereka. Jangan hanya sebatas angan-angan. Jadi kalau hanya angan-angan, saya pengen kuliah, hanya ngomong saja tidak dilakukan, kan nggak akan bisa terjadi. Terima kasih Mbak Anggun. Luar biasa apa yang dikatakan tadi, bahwasanya kita harus tetap semangat, tetap maju, tetap bisa bercita-cita untuk bisa meraih apa yang diinginkan dan bisa menjadi kebanggaan orang tua. Ini untuk teman-teman yang dari SMA sudah nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, terima kasih kepada Mbak Afifa, Mbak Anggun, Melia, Mbak Saskia, tadi ada Mbak Caroline, ternyata kabur dianya. Apa karena sinyal, apakah memang jaringan saya yang kurang pas? Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan tetap dukung SMA kita untuk bisa berkibar, lebih maju, lebih dikenal oleh masyarakat. Dan saya minta pun kepada seluruh teman-teman yang sedang kuliah di UIN, di IAIN, itu bisa jaga nama baik sekolah, alumnusmu, jaga dan kibarkanlah bendera SMA 1 Gunung Agung untuk bisa dikenang oleh mereka dan khalayak ramai. Oke, saya rasa cukup Mbak ya, Mbak Vita, Mbak Amanda, terus Mbak Lucy, terus Mas Reza, Mas Khairul Anam. Terima kasih sudah bergabung kembali. Saya ucapkan saya cukupkan sekian untuk pada hari ini. Mungkin lain waktu kita bisa bahas lagi dalam skala besar, terutama untuk anak-anak kelas di bawah tingkatnya, Mbak Afifa, Mbak Anggun, dan Mbak Saskia. Nanti bisa kita jadwalkan kembali, atau kita nanti semacam kuliah umum lah. Jadi tidak hanya anak-anak kelas 12 sekarang yang mau masuk SNPTN,
tapi kepada anak-anak yang yang sekarang kelas 10 dan kelas 11 gitu. Karena kelas 11 kan tahun ini ada AKM yang dulunya AKM akan ditaruh di kelas 12, ternyata kelas 12 nggak jadi AKM di tahun 2021. Jadi tahun ini lulusnya murni tidak ada ujian, adanya ujian sekolah. Tahun ini lulus ya lulus saja, cuma enggak, kurangnya tidak ada SKHUN. Kalau tempatnya Mbak Afifah, Mbak Anggun itu masih punya SKHUN, tapi kalau tahun ini tidak ada SKHUN. Oke, cukup untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung di SMA 1 Gunung Agung. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan dilanjut sendiri. Tapi untuk saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma Zoom-nya enggak saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau ada yang tanyakan kepada mbaknya yang ada di atas tuh, Mbak, silakan. Ini kalau udah ini jalannya udah jalur pribadi nih. Silakan. Keliru tulisan saya. Kayaknya udah pada keluar semua Pak yang kelas 12. Ya udah. Kalau enggak, Ya udah, saya persilakan kalau mau keluar silakan keluar, nggak apa-apa.